Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novilia Ditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik menggali miskonsepsi IPA. Sebelum kita ke teknik-teknik menggali miskonsepsi IPA, kita harus tahu nih apa itu miskonsepsi. Kata miskonsepsi ini berasal dari kata dasar konsep. Kata konsep dalam berbagai pembahasan dapat dikembangkan menjadi beberapa istilah, yaitu ada peta konsep, konsepsi, prakonsepsi, dan miskonsepsi. Sutrisno menunjukkan teknik untuk menggali miskonsepsi siswa ini ada berupa wawancara dan tes tertulis. Tiga model wawancara yang telah dikembangkan, yaitu ada the interview about instance, lalu yang kedua the individual demonstrate interview, lalu yang ketiga ada clinical interview. Dan Stewart juga mengembangkan tes tertulis yang dapat digunakan untuk menggali miskonsepsi siswa, yaitu konsep map labeling text, lalu yang kedua free construction line labeling text, lalu ada konsep relation text dan stage generating text. Pertama ini ada the interview about instance. The interview about instance ini dikembangkan oleh Osborne dan Gilbert pada tahun 1979. The interview about instant ini diawali dengan menyajikan beberapa gambar yang mengilustrasikan contoh atau bukan contoh dari suatu kejadian IPA kepada siswa yang ingin diwawancarainya. Setelah siswa mengamati gambar-gambar tersebut, siswa kemudian ditanya apa menurut pendapat mereka dan apakah gambar-gambar ini merupakan contoh atau bukan contoh dari suatu kejadian. Lalu yang kedua ada individual demonstrant interview. Ini dikembangkan pertama kali oleh Trobeck dan Miss Dermot pada tahun 1980. Gambar semi kuantitatif ini diserahkan kepada siswa dan siswa diminta untuk mencermatinya. Kemudian siswa diwawancara dengan tujuan untuk melengkapi gambar yang belum tuntas tersebut. Dan ucapan gambar yang dibuatnya ini dianalisis untuk menemukan konsepsi siswa tentang konsep-konsep yang tercakup pada gambar tersebut. Lalu yang ketiga ada clinical interview. Clinical interview ini diusulkan oleh Posner dan Gersok pada tahun 1992. Clinical interview ini dapat dipandang sebagai dialog antar pewawancara dan yang diwawancarainya. Lalu kemudian ada tes tertulis. Tes tertulis ini ada konsep map labeling text, ada free construction line labeling text, dan konsep relation text dan sentence generating text. Yang pertama ada konsep map labeling text. Ini disarankan oleh Stewart. Siswa diberi peta konsep yang belum selesai dan garis-garis hubung antar konsep yang belum dibuat. Lalu siswa diminta memberikan label pada garis-garis hubung tersebut. Peta konsep tentang gravitasi yang ini belum diberikan label kecuali garis yang menghubungkan gravitasi dan 4 gaya utama alam semesta. Dan Stewart juga menyarankan cara lain, yaitu dengan free construction line labeling text. Leo Sutrisno ini juga menyajikan 8 jenis advanced organizer yang bisa dipakai untuk buat free construction line labeling text, dan siswa sebaiknya dilatih lebih dahulu agar terampil membuatnya dalam waktu yang ditentukan. Nah, diagram ini juga bisa digunakan untuk menggali konsepsi dan miskonsepsi siswa. Namun sebaiknya harus melatih siswa terlebih dahulu untuk keterampilan menggunakan diagram-diagram tersebut. Karena jika tidak terlatih, maka ada kemungkinan miskonsepsi yang terjadi dipengaruhi oleh keliruan penggunaan diagram tersebut. Lalu selanjutnya ada pendekatan untuk menggali penalaran. Yang pertama ada word map, lalu yang kedua experimental gestalt of caution, lalu yang ketiga ada concept map, lalu yang keempat ada V-diagram dan Venn diagram. Word map ini merupakan pengalaman manusia yang terbatas, karena itu miskonsepsi tidak dapat dihindari. Panca indera juga tidak mampu untuk menangkap semua fenomena alam. Banyak usaha yang dilakukan untuk memperpanjang kemampuan panca indera dengan menciptakan berbagai alat atau teknologi dan juga sejumlah aspek dari metode ilmiah. Kita juga perlu mencari batas-batas yang dapat ditemukan dengan panca indera dan yang dapat ditangkap oleh teknologi. Dan kelemahan dari pendekatan ini adalah keterbatasan kita untuk menentukan batas-batas pengalaman itu secara numerik. Terus selanjutnya ada experiential gestalt of question. Experiential gestalt of question ini untuk mengungkapkan konsepsi atau miskonsepsi siswa. Pendekatan ini merupakan cara yang sering digunakan siswa untuk menjelaskan sesuatu. Ada 3 bagian utama, yaitu ada agen, instrumen, dan pasien. Sesuatu dapat dipandang agen jika sesuatu itu bertujuan untuk mengubah keadaan sesuatu yang lain, dan sesuatu yang diubah keadaannya itu disebut pasien. Agen ini sebagai sumber energi dan pasien sebagai penerima energi. Lalu ada diagram V dan Venn. Ini merupakan diagram yang berbentuk V. Diagram ini berisi sebuah kalimat tanya yang berhubungan dengan suatu kejadian atau benda tertentu, konsep yang relevan, serta data informasi yang diperoleh dari pengamatan terhadap kejadian tersebut. Dan siswa diminta untuk menjawab pertanyaan menggunakan konsep atau
dipahami berdasarkan data